Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Aufa Awkari, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset Public Relations. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Baik, yang pertama, konsep audit komunikasi. Apa sih audit komunikasi itu? Audit komunikasi adalah seperangkat teknik-teknik analisis ilmiah yang menyeluruh untuk merencanakan intervensi dan mengembangkan strategi-strategi perbaikan komunikasi. Audit komunikasi adalah pelaksanaan diagnosis sistem komunikasi organisasi, seperti halnya pemeriksaan umum yang dilakukan oleh para akuntan misalnya dan juga para dokter yang nantinya dapat memberikan kepada klien informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Demikian, audit komunikasi juga memberikan informasi dini kepada organisasi yang dapat mencegah terjadinya bencana besar pada organisasi nantinya. Audit komunikasi juga dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan atau sistem komunikasi organisasi. Singkatnya, audit komunikasi diselenggarakan untuk menyusun strategi intervensi demi perbaikan pelaksanaan sistem komunikasi organisasi. Artinya, audit komunikasi dilakukan bila komunikasi organisasi tidak berjalan efektif dan efisien karenanya diduga dapat menimbulkan gangguan dalam pencapaian tujuan organisasi nanti. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan lagi ke poin mengapa audit itu penting. Nah, jadi audit komunikasi penting karena berperan dalam memastikan bahwa sistem komunikasi suatu organisasi ini berjalan efisien, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa alasan yang nantinya mengapa audit komunikasi ini itu dianggap penting. Yang pertama, adanya evaluasi efektivitas komunikasi. Audit komunikasi membantu organisasi untuk mengevaluasi sejauh mana sih pesan-pesan yang disampaikan mencapai tujuannya. Ini mencakup penilaian terhadap penggunaan media komunikasi, keefektifan pesan, dan pemahaman penerima. Yang kedua, ada identifikasi tantangan dan peluang. Ini itu, jadi dengan melakukan audit, organisasi itu nantinya dapat mengidentifikasi nih tantangan dan peluang dalam sistem komunikasi mereka. Hal ini memungkinkan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, peningkatan keterbukaan dan transparansi. Jadi, audit ini itu membantu meningkatkan tingkat keterbukaan dan transparansi di dalam organisasi. Keterbukaan informasi dapat membangun kepercayaan di antara organisasi, nantinya di antara anggota organisasi dan stakeholder eksternal. Seperti itu. Lalu yang keempat, ada penyesuaian pesan dengan strategi organisasi. Jadi, fungsinya audit ini memastikan bahwa pesan-pesan yang nantinya akan disampaikan sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi. Karena jika tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka akan sangat fatal. Ini membantu menghindari kesenjangan antara komunikasi yang dilakukan dan arah strategis yang ditetapkan. Lalu yang kelima, efisiensi operasional. Dengan memahami bagaimana komunikasi berlangsung, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi identifikasi kesalahan dalam komunikasi itu dapat menghemat waktu dan sumber daya. Lalu yang keenam, ada peningkatan keterlibatan karyawan. Audit membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dengan memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting disampaikan dengan baik. Karyawan yang merasa terhubung dengan visi dan misi organisasi cenderung lebih terlibat. Yang ketujuh, pemahaman kebutuhan pihak-pihak terkait. Audit membantu organisasi memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait, seperti contohnya pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Hal ini itu begitu penting untuk membangun hubungan yang berkelanjutan. Yang terakhir, ada manajemen krisis. Nah, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang komunikasi, organisasi dapat lebih siap nantinya mengelola krisis atau situasi darurat melalui strategi komunikasi yang efektif.
Dengan melakukan audit komunikasi secara rutin, jadinya organisasi dapat memastikan bahwa sistem komunikasinya tetap relevan, responsif, dan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal dan juga eksternal. Ini merupakan investasi dalam kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan organisasi. Baik, selanjutnya apa saja sih yang harus diaudit? Yang pertama, ada efektivitas komunikasi. Kenapa ini harus diaudit? Jadi, audit efektivitas komunikasi itu sangat penting dalam konteks organisasi. Karena komunikasi yang efektif merupakan fondasi kesuksesan dan keberlanjutan suatu entitas atau organisasi. Melalui audit ini, organisasi dapat memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap kejelasan, konsistensi, dan relevansi pesan membantu memperbaiki potensi kesenjangan antara komunikasi yang diinginkan dan yang terjadi. Selain itu, audit membantu memastikan bahwa media komunikasi yang digunakan, baik itu media cetak, media sosial, atau pertemuan langsung, efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan audiens yang dituju. Dengan menilai kualitas komunikasi internalnya, organisasi itu dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat budaya perusahaan, dan meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim. Nah, di sisi eksternalnya, audit juga dapat membantu membangun dan memelihara citra merek dan reputasi melalui komunikasi yang tepat waktu, konsisten, dan kredibel. Pemantauan krisis dan manajemen resiko komunikasi juga menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa organisasi ini itu dapat merespon dengan efektif dalam situasi yang tidak terduga. Secara keseluruhan, audit efektivitas komunikasi adalah investasi strategis untuk memastikan bahwa organisasi itu tetap responsif, adaptif, dan mampu membangun hubungan yang kuat dengan stakeholder di dalam dan di luar organisasi. Yang kedua, ada analisis audiens. Nah, dengan memperbaiki dan menyempurnakan analisis audiens, organisasi dapat membangun komunikasi yang lebih efektif juga, memperkuat keterlibatan audiens, dan meningkatkan respon positif terhadap inisiatif atau pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, audit analisis audiens menjadi landasan yang kritis untuk memastikan bahwa organisasi berkomunikasi dengan tepat dan efisien kepada mereka yang paling membutuhkan informasi tersebut. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja komunikasi. Jadi, pengukuran kinerja komunikasi perlu diaudit untuk memastikan bahwa sistem komunikasi organisasi ini berfungsi dengan optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, dengan mengukur kinerja komunikasi secara teratur melalui audit, organisasi dapat mengevaluasi dampak komunikasi terhadap hubungan internal dan eksternal, meningkatkan keterlibatan karyawan juga, dan membangun citra positif di mata pihak-pihak terkait. Pemahaman yang mendalam melalui audit komunikasi juga membantu organisasi tetap adaptif dan responsif. Yang keempat, ada analisis jaringan komunikasi. Nah, audit analisis jaringan komunikasi menjadi krusial karena jaringan komunikasi dalam suatu organisasi memegang peranan penting dalam mendukung aliran informasi dan koordinasi antar anggota. Melalui audit ini, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi jaringan komunikasinya. Audit ini itu tidak hanya memeriksa teknologi dan infrastruktur yang digunakan, tetapi juga memfokuskan pada pola komunikasi, keberlanjutan informasi, dan interaksi antar individu atau departemen. Analisis jaringan komunikasi mencakup identifikasi jalur komunikasi kritis, pengukuran kecepatan respon, dan evaluasi sejauh mana nih jaringan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, audit ini memastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap kebijakan privasi. Dengan demikian, audit analisis jaringan komunikasi menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa organisasi tidak hanya mengadopsi teknologi terkini, tetapi juga menjalankan jaringan komunikasi yang adaptif dan responsif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Setelah itu, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada survei dengan kuesioner. Teknik ini melibatkan distribusi kuesioner kepada responden yang dapat mencakup berbagai tingkatan dalam organisasi. Pertanyaan dalam kuesioner itu dapat mencakup aspek-aspek seperti persepsi terhadap komunikasi organisasi, kejelasan pesan, dan efektivitas media komunikasi.
Keuntungan teknik ini adalah dapat mengumpulkan data dari sejumlah responden dalam waktu yang relatif singkat. Namun kelemahannya adalah terkadang kurang mendalam dan kurang fleksibel dalam menangkap konteks yang kompleks. Seperti itu, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua ada wawancara. Wawancara mendalam melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, berbeda dengan kuesioner. Dalam audit komunikasi, wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi, sikap, dan pengalaman individu terkait komunikasi organisasi. Keuntungan teknik ini adalah mendapatkan informasi yang lebih kaya dan kontekstual, namun membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar dan cukup lama. Yang ketiga ada teknik analisis jaringan. Teknik ini fokus pada hubungan dan pola komunikasi antar anggota organisasi. Dengan menganalisis jaringan komunikasinya, auditor dapat mengidentifikasi simpul-simpul penting, jalur komunikasi kritis, dan tingkat keterhubungan antara individu atau kelompok. Yang keempat ada pengalaman komunikasi. Mengumpulkan cerita atau pengalaman komunikasi dari anggota organisasi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pesan-pesan disampaikan dan juga diterima. Kisah-kisah ini dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan komunikasi dalam organisasi dan memberikan gambaran langsung tentang tantangan atau keberhasilan yang mungkin ditemui. Yang kelima ada catatan harian. Dengan menggunakan catatan harian, anggota organisasi itu dapat mencatat pengalaman atau peristiwa terkait dengan komunikasi sehari-hari. Ini memberikan perspektif jangka panjang nantinya dan memungkinkan auditor untuk melihat tren atau pola dalam interaksi komunikasi. Yang keenam ada observasi. Observasi melibatkan pemantauan secara langsung terhadap interaksi komunikasi di dalam organisasi. Auditor dapat mengamati pertemuan, presentasi, atau komunikasi sehari-hari untuk memahami dinamika komunikasi secara langsung. Observasi dapat memberikan informasi yang objektif dan kontekstual. Yang terakhir ada FGD atau Focus Group Discussion. Jadi FGD ini melibatkan diskusi kelompok terarah yang nantinya untuk mendapatkan perspektif dari sejumlah orang sekaligus. Ini memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi tema umum, perbedaan pendapat, dan dinamika kelompok terkait komunikasi organisasi nanti akan terlihat di sana. Dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik ini, auditor dapat mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang keefektifan komunikasi dalam organisasi, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Pembahasan yang terakhir adalah analisis jaringan komunikasi. Jadi, analisis jaringan komunikasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan struktur komunikasi dan posisi orang dalam jaringan atau struktur. Analisis jaringan akan membuat kita mengetahui bagaimana struktur suatu jaringan, seberapa dekat dan intensif anggota jaringan dalam berinteraksi, bagaimana pola interaksi antara anggota organisasi, dan sebagainya. Metode ini juga dipakai untuk menggambarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi. Siapa atau pihak yang paling menentukan dalam organisasi, siapa orang yang menjadi penghubung satu orang dengan orang lain dalam organisasi atau dalam jaringan. Jadi, analisis jaringan komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam audit komunikasi yang membantu memahami struktur dan dinamika komunikasi di dalam organisasi. Dengan menganalisis jaringan komunikasi, auditor dapat mengidentifikasi hubungan antar individu, kelompok, atau departemen, serta memahami aliran informasi dan interaksi di seluruh organisasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis jaringan komunikasi dalam audit komunikasi. Yang pertama, identifikasilah pihak-pihak yang relevan, yaitu tentukan pihak-pihak yang relevan untuk dianalisis. Ini bisa mencakup seperti individu, kelompok, atau departemen yang memiliki peran signifikan dalam aliran informasi. Yang kedua, ada pemetaan struktur jaringan. Buat pemetaan atau diagram untuk mempresentasikan struktur jaringan komunikasi. Lalu identifikasilah simpul-simpul individu atau kelompok dan sambungan antar mereka. Diagram ini dapat membantu visualisasi hubungan dan aliran informasi. Yang ketiga ada analisis hubungan dan keterhubungan. Jadi evaluasi hubungan antar simpul dan jaringan, pertimbangkan arah komunikasi, intensitas interaksi, dan tingkat keterhubungan antara individu atau kelompok. Identifikasi simpul yang memiliki peran sentral atau berperan sebagai penghubung utama.
Yang keempat, ada pengukuran keterbukaan dan ketersebaran informasi. Amatilah sejauh mana informasi itu tersebar di dalam jaringan. Identifikasi apakah ada simpul-simpul yang memiliki akses lebih besar nantinya terhadap informasi daripada yang lain. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi tingkat keterbukaan komunikasi. Yang kelima, ada analisis gaya komunikasinya. Tinjau gaya komunikasi yang dominan di dalam jaringan, perhatikan apakah ada perbedaan nih dalam cara orang berkomunikasi, apakah terdapat hambatan berkomunikasi, atau apakah gaya komunikasi mendukung kolaborasi tersebut. Yang keenam, ada pengidentifikasian jalur komunikasi kritis. Tentukan jalur-jalur komunikasi yang kritis dalam organisasi, fokus pada jalur-jalur yang membawa informasi strategis atau krusial untuk pencapaian tujuan organisasi. Lalu, analisis responsif terhadap perubahan, ini yang ketujuh, evaluasi sejauh mana jaringan komunikasi responsif terhadap perubahan, apakah informasi dapat dengan cepat mengalir ke seluruh organisasi, bagaimana perubahan dalam struktur organisasi mempengaruhi aliran informasi. Yang kedelapan, ada pengidentifikasian kesenjangan komunikasi. Tentukan apakah ada kesenjangan dalam komunikasi baik secara horizontal ataupun vertikal. Perhatikan juga apakah ada kelompok atau individu yang mungkin terisolasi dari aliran informasi kritis. Itu kan berbahaya. Lalu yang terakhir, ada umpan balik dari pihak yang terlibat. Dapatkan umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan komunikasi. Hal ini dapat memberikan perspektif internal tentang keefektifan dan efisiensi komunikasi. Nah, dengan melakukan analisis jaringan komunikasi secara komprehensif, organisasi dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memastikan bahwa komunikasi mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Baik, jadi itulah penjelasan tentang audit komunikasi, dimulai dari konsep audit komunikasi, apa saja yang harus diaudit, dan juga langkah-langkahnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.